Terus Cukup. ini kok agak direkam, Pak? Biro TV One Yogyakarta melaporkan kasus pengerusakan kantor TV One Biro Yogyakarta ke polisi dan langkah ini dilakukan menyusul tindakan pengerusakan dan penyegelan kantor TV One oleh sekelompok orang semalam. TV One Biro Yogyakarta melapor dengan didampingi sejumlah lembaga bantuan hukum. Tindakan anarkistis tersebut dianggap pelanggaran hukum terkait pengerusakan di muka umum dan pelanggaran undang-undang pers. Polisi diminta mengusut tuntas kasus ini. Pemirsa, Rabu malam, kantor Biro TV One Yogyakarta didatangi sekelompok orang. Mereka menyegel kantor dengan bambu dan mencoret-coret tembok serta motor milik karyawan. Ada polisi yang sana, Pak. Itu apa namanya? Dari polisi. Tapi yang pasti ada polisi setelah kejadian. Terus Cukup. ini kok agak direkam, Pak? Pemirsa, hari ini musisi Ahmad Dhani melakukan kampanye di daerah istimewa Yogyakarta. Seperti apa kampanye yang juga terbilang istimewa tersebut? Sudah ada Danita Riyadini yang akan melaporkan langsung dari Yogyakarta. Danita, silakan. Ya, Reza, juga pemirsa, pemilihan umum Pilpres 2014 memang tinggal menghitung hari dan banyak sekali para pendukung masing-masing calon presiden, baik presiden nomor urut 1 maupun nomor urut 2 untuk terus melakukan kampanye dan memberikan dukungannya kepada calon presiden favorit mereka masing-masing. Siang ini pemirsa, saya akan berbincang dengan salah satu artis Indonesia yang mendukung calon presiden nomor urut 1, yaitu Prabowo Subianto. Selamat siang, Mas Dhani. Selamat siang. Mas Dhani, ini kan ada agenda di Yogyakarta. Agenda hari ini apa sih, Mas? Agenda hari ini sih ada menghadiri selain bagi-bagi kaos ya, yang udah saya taruh di sini kaos ya. Selain itu ada menghadiri pelukis-pelukis yang mendukung Prabowo di Jogja. Nanti buka puasa di situ juga. Terus katanya juga ada agenda, katanya Pak Prabowo juga di sini. Nggak tahu nanti bisa gabung apa nggak, kita belum tahu. Ini kan Pilpres 2014 tinggal beberapa hari lagi. Menurut Mas Dhani sendiri, untuk meningkatkan elektabilitas calon presiden favorit masing-masing, Mas Dhani kan mendukung Prabowo nih. Seperti apa yang dilakukan? Ya, sebenarnya saya sih cuma memberikan ini aja ya, alasan-alasan logis saja kenapa saya mendukung Prabowo Hatta gitu ya. Ya, kalau misalnya alasan logis itu bisa diterima oleh mereka-mereka yang logis juga, ya alhamdulillah gitu kan, karena yang kita bidik memang mereka-mereka yang golput ya, karena kalau mereka-mereka ini kan
kedua pasangan ini kan sama-sama memiliki sama-sama memiliki pendukung yang fanatik ya. Jadi mereka nggak mungkin berubah gitu. Nah, yang bisa dirubah itu mungkin mereka yang masih golput gitu. Menurut Mas Dhani sendiri, pandangan Mas Dhani terhadap Prabowo itu seperti apa sehingga Mas Dhani memantapkan untuk memilih calon presiden ini? Kalau dari awal sih sebenarnya kan karena saya dari awal tuh selalu mendukung militer untuk menjadi presiden di Indonesia ya. Paling nggak mungkin masih 10-20 tahun mendatang ya, karena negara kita negara besar tapi lemah dalam leadership. Maka dari itu kita butuh pemimpin yang militer, tidak hanya militer biasa tapi militer tempur ya. Saya rasa kita butuh pemimpin yang juga bisa memberikan contoh kepada rakyatnya ya. Pemimpin yang bisa menjadi panutan, yang bisa jadi didengar, pemimpin yang bisa yang punya karakter sehingga bangsa ini juga punya karakter gitu. Jadi kita butuh pemimpin yang seperti dulu lah, seperti zaman Pak Karno gitu lah. Menurut pandangan Mas Dhani sendiri, balik lagi dalam kegiatan di Yogyakarta, masyarakat Jogja sendiri seperti apa dalam menanggapi ataupun memberikan tanggapan positif terkait dengan calon presiden nomor 1 ini? Ya, kalau kata saya sih kampanye hitam yang diberikan kepada Pak Prabowo kan udah basi ya. Jadi sehingga kubu lawan itu udah nggak ada isu lagi. Sehingga akhirnya masyarakat pun tahu ternyata isu HAM dan lain-lain itu hanya kampanye hitam, dan ternyata Pak Prabowo ini kan bukan pejabat negara seperti saingannya ya. Jadi Pak Prabowo pasti tidak melakukan korupsi karena beliau belum pernah menjabat apapun dalam pemerintahan gitu. Jadi kalau misalnya dibilang korupsi atau tidak, Pak Prabowo pasti belum pernah melakukan korupsi gitu kan. Baik waktu di zaman beliau menjadi Danjen Kopassus pun beliau tidak korupsi, tapi malah memberikan warisan yang besar kepada Kopassus, yaitu Mall Cijantung ya kan. Jadi kalau dibilang pejabat mana yang kira-kira ada dugaan korupsi, ya pasti bukan Pak Prabowo gitu, karena beliau belum pernah menjabat jadi apa-apa gitu. Dalam kampanyenya di Yogyakarta ini, Mas Dhani, apakah ini merupakan rangkaian dari kampanye setiap daerah atau kenapa memilih Yogyakarta sebagai tempat lokasi kampanye? Sebenarnya saya lokasinya terserah saya keliling-keliling aja Jawa Tengah sama Jawa Timur ya, di desa kota-kota kecil ya. Kebetulan hari ini ada seniman teman saya pelukis yang lagi bergabung untuk mendukung Prabowo. Mereka bikin lukisan yang panjang sekali. Nanti bisa dilihat di kabar petang beritanya. Ya karena saya sedang ada di Malang sebenarnya, cukup waktulah untuk ke Jogja, sehingga jam 2 malam saya dari Malang ke sini, barusan masuk. Dan mungkin besok rencananya mau ke Boyolali, tapi tiba-tiba Pak Prabowo ke Purwokerto. Jadi saya ikut Pak Prabowo ke Purwokerto. Jadi ya jadwalnya nggak ada sih, terserah aja kemana aja gitu. Yang mau dilihat aja, yang penting Jawa Tengah sama Jawa Timur gitu. Terakhir Mas Dhani, yang ditekankan dalam kampanye hari ini sebenarnya apa? Ya kalau saya sih yang ditekankan sama-sama seperti dulu ya sebenarnya ya, bahwa artis seperti saya itu kalau misalnya memang mendukung capres tertentu ya, misalnya saya mendukung Pak Prabowo, itu mendukungnya 100%. Ya 100% all out, berani mati ya kan. Saya nggak peduli Pak Prabowo jadi apa enggak, tapi yang penting itu all out gitu loh. Saya nggak suka mendukung hanya di Twitter, ngoceh di Twitter ya, teriak-teriak di Twitter. Kalau saya nggak suka kayak gitu. Saya mendukung, memang benar-benar mendukung. Saya turun ke jalan ya. Pokoknya 100% sampai tanggal 9 sampai tanggal 6 ya, kita akan sampai tanggal 5 kita akan terus ke jalan-jalan mendukung secara serius 100% dan membuktikan bahwa mendukung itu ya seperti ini gitu loh. Ya, mendukung itu ya seperti ini, nggak hanya sekedar wacana ngomong di Twitter dan lain-lain, ngoceh di Twitter dan lain-lain, tapi berani benar-benar ngomong benar-benar kalau memang kebenaran ya harus kita katakan benar, kalau salah ya kita harus katakan salah, bukan menjelek-jelekan loh ya. Kalau memang jelek ya kita katakan jelek karena itu fakta, bukan menjelek-jelekan gitu.
Terima kasih Mas Dani atas bergabungnya bersama kami di TV One. Dan memang banyak sekali artis, tidak hanya Ahmad Dhani, banyak sekali artis maupun masyarakat biasa yang menentukan pilihan mereka masing-masing, baik capres nomor urut 1 maupun 2, dan ini merupakan pilihan masing-masing. Kita memang tentu berharap agar jalannya Pilpres 2014 dapat berjalan dengan damai, sehingga menentukan atau melahirkan pemimpin yang sesuai dengan harapan bangsa.